Kita akan dalami nanti dengan narasumber terkait dengan bagaimana kemudian siapa saja yang mendapatkan pengawalan di tengah kemacetan dan tentunya ini juga mendapat perhatian publik. Gerakan Stop Tot Wuk Wuk ini sudah sangat masif dilakukan. Kita minta dari kepolisian komitmennya untuk menertibkan ada para pejabat yang meresahkan di jalan, padahal di luar adanya kondisi darurat menggunakan pengawalan sirine dan juga strobo, termasuk juga ada warga sipil yang menggunakan sirine dan juga strobo. Kita minta pendalamannya dengan Bapak Brigjen Pol Faisal Dirgakum Korlantas Polri yang sudah tersambung melalui sambungan daring. Halo Pak Faisal, selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Faisal di tengah hari Minggu yang ceria cerah ini. Pak, sudah ramai, ya selama 24 jam, sudah ramai di lini masa Pak. Ini respon kepolisian apa nih Pak dengan gerakan Tot Wuk Wuk nih Pak? Ya, jadi sesuai dengan beberapa waktu yang lalu Pak Kakor Lantas, Pak Agus sudah menyampaikan bahwa ada pembekuan terhadap penggunaan terhadap penggunaan Tot Wuk Wuk ini. Jadi memang di aturannya di pasal 134 tadi sudah ditayangkan itu ada nomor 1 itu pemadam kebakaran, nomor 2 kemudian ambulans, kemudian kendaraan yang memberikan pertolongan pada laka lantas. Ini kendaraan pertolongan pada laka lantas ini bisa ambulans, bisa petugas kepolisian, bisa petugas damkar gitu. Nah, kemudian kendaraan pimpinan lembaga negara yang sudah selama ini memang SOP-nya harus ada pengawalannya seperti Pak Presiden, Wakil Presiden, kemudian kendaraan dan pejabat negara asing, lembaga internasional, tamu negara. Nah, kemudian yang keenam itu adalah iringan pengantar jenazah. Nah, ini yang 7 tadi sempat tanyakan maksudnya gini bagaimana. Nah, ini saya jelaskan bahwa yang 7 ini yang dimaksud di sini adalah menurut penelitian kepolisian itu salah satunya adalah kendaraan yang akan melakukan kegiatan seperti ada musibah bencana alam, itu biasanya kita lakukan pengawalan khusus itu. Karena harus cepat sampai ke lokasi. Kemudian kendaraan pasukan yang akan menangani suatu kegiatan, baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan yang sifatnya seperti demo dan sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan juga yang biasanya kita lakukan itu karnaval, baik itu karnaval di tingkat nasional maupun karnaval-karnaval yang ada di daerah. Ini sesuai dengan pertimbangan dari pihak kepolisian. Tapi tentunya juga mereka mengajukan izin, kemudian kita melakukan survei, kita menerjukan anggota sehingga jalur yang akan dilewati kita betul-betul kita lewatkan jalur yang seminimal mungkin tidak mengganggu kelancaran pengguna jalan yang lain. Begitu Mas. Iya, contoh apa ya, ke belakangnya itu waktu karnaval 17-an begitu ya Pak ya? Ada pengawalan juga di situ. Betul gitu ya. Kemudian yang ke bencana alam, kemudian huru hara, kemudian rombongan-rombongan yang cukup mendapat pengawalan, misalnya rombongan kita karena untuk agar pengguna jalan lain, makanya berikan prioritas. Iya. Ya, Pak Faisal, kalau rombongan pesepak bola, saya langsung angkat Pak ke publik karena banyak saya lihat di jalanan ada konvoy pesepak bola, kemudian rombongan umroh, rombongan haji, macam-macam Pak. Di jalan ada rombongan mobil mewah, komunitas mobil mewah, sepeda motor mewah. Ini kenapa masih ada ya Pak di jalan Pak? Dikawal lagi Pak. Ya, jadi ini salah satu yang menjadi pertanyaan kita bahwa rombongan umroh, rombongan naik haji, kemudian rombongan mobil dengan motor, kita mengantisipasi agar rombongan ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar ketentuan. Artinya kalau rombongan besar kita tidak berikan jalan dan sebagainya, ini cenderung akan menimbulkan konflik, ya. Contoh saja seperti rombongan yang sering kita lihat ini seperti rombongan asa. Ini rombongan asa ini kadang-kadang di depannya sudah ada rombongan roda 2 yang keluarganya. Bahkan banyak sekali terjadi rombongan ini malah justru membuat konflik di tengah
memukul, yang tidak mau pinggir, bahkan memberhentikan secara arogan. Nah, biasanya kita langsung kan upaya si polisian melakukan pengawalan supaya tidak terjadi konflik dengan pengguna jalan yang lain. Situ, Mas. Oke, artinya masuk golongan ketujuh begitu ya Pak ya, tadi ya Pak ya saya sebutkan tadi, komunitas mobil mewah, Ya, sepeda motor tapi mewah. banyak juga. Tapi terkait dengan kemarin, artinya kita melakukan kegiatan masyarakat untuk melakukan pengawalan, kita selektif prioritas. Tidak semua kita lakukan pengawalan. Ada yang sifatnya pribadi, kita menyampaikan secara humanis, menyampaikan secara bijak bahwa ini tidak sesuai dengan aturan, silakan masih bisa dilakukan tanpa melalui pengawalan dari pihak kepolisian. Pak, data yang sudah kepolisian himpun sudah berapa Pak sirine dan strobo yang digunakan oleh warga sipil? Ya, jadi data kami dari tahun 2023 sampai 2025, baik dari etle nasional maupun kita pelanggaran dengan on the spot, artinya yang stasioner itu kurang lebih 400 ya rata-rata tidak sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini menggunakan sirine, kemudian menggunakan anggarannya itu roda 2, kemudian kendaraan roda tadi, bahkan juga ada yang dari Kementerian truk banyak yang menggunakan. Sehingga dalam hal ini sudah melakukan penindakan. Bahkan sekarang pun penindakan tambah diintensifkan lagi, Mas. Oh, berarti penindakannya melalui etle begitu ya Pak ya, dapat teguran, membayar sanksi ketika membayar pajak begitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi ada yang menggunakan etle, ada yang bukan non etle, dalam hal ini tilang manual yang tertangkap tangan menggunakan strobo atau sirine di jalan pada saat anggota melaksanakan patroli, kemudian anggota melaksanakan kegiatan lain, pasti anggota akan melakukan penindakan. Tentu kepolisian yang harus berbenah Pak Faisal, kenapa begitu mudah mendapatkan sirine dan juga strobo? Ini juga pengakuan dari salah satu teman saya yang tinggal di Jakarta Selatan. Nah, dapatnya langsung dari pihak kepolisian Pak. Strobo, sirine, ini dari kepolisian langsung mereka dapatnya. Ini bagaimana kemudian menutup celah ini agar warga sipil tidak begitu gampang mendapatkan sirine strobo dari kepolisian? Ya, tentu kami melakukan, terima kasih, kami harus melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi, karena memang penggunaan strobo sirine ini kalau dilakukan secara sembarangan itu akan sangat mengganggu pengguna jalan yang lain, apalagi yang tidak menggunakan plat nomor polisi atau plat nomor yang sesuai dengan peruntukannya. Sehingga ini akan menimbulkan konflik dan yang lainnya akan mengikuti. Loh, yang itu kok ini kenapa nggak bisa? Nah, ini. Dan akhirnya ya seperti ini keresahan masyarakat muncul dan ini menjadi masukan buat kami. Dan dalam waktu dekat juga kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya masif. Seluruh jajaran ini sudah kita sampaikan bahwa agar melakukan penindakan terhadap pengguna sirine maupun strobo yang digunakan oleh kendaraan pribadi, baik itu roda 2, baik itu roda 4, termasuk kendaraan bus maupun truk-truk yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oke, artinya Anda mengakui ya Pak ya, ada oknum yang memainkan itu, ada jual beli strobo sirine untuk warga sipil? Nah, ini kalau jual beli kayaknya saya belum bisa memastikan ini. Kayak kalau di lingkungan Korlantas sendiri, anggota kami di jajaran, saya kira nggak ada ya. Jangan sampai loh Pak, ini ada celah di situ untuk diperjualbelikan loh. Oke Pak, kemudian gimana Pak? Karena memang kita juga harus melihat dari sisi lain, sampai memang ada aturannya, ada undangnya, kita juga jangan sampai adanya gerakan seperti ini malah nanti berimbasnya kepada kendaraan-kendaraan yang memang harus kita prioritaskan, seperti damkar, kemudian ambulan, kemudian petugas yang akan melaksanakan patroli, yang akan datang ke kecelakaan, nanti malah justru akan berimbas kepada mereka. Nggak bisa. Mereka tetap harus menggunakan ini karena SOP-nya seperti itu. Pak, ini juga viral loh Pak, di lini masa, saya sebut ini masanya TikTok. Ada akun yang menunjukkan video salah satu mobil sipil dikawal kepolisian dari salon Pak. Ini apa, ada meeting di salon bagaimana Pak, kalau bisa Anda jawab ini soal ini? Ada kepentingan apa di salon? Jadi
kalau tidak salah ini sudah kejadian beberapa bulan yang lalu, Oke. ya, dan kami sudah melakukan peneguran akan penindakan dan kendaraan tersebut sudah kami tarik, sudah kami cabut, termasuk personilnya, dan memang pada saat itu karena kami tidak tahu situasinya seperti apa, sehingga mereka melakukan pengawalan sampai ke sana, dan ini memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oke. Artinya peruntukannya kendaraan untuk melakukan pengawalan itu kan pasti yang tadi kami sudah sampaikan, situasi darurat, dan ada hal yang sangat penting, urgen dan sebagainya. Dan pasti harus melalui perizinan dari Komandan Kesatuan atau yang dituakan di satuan tersebut. Pak, ini juga teguran kepada pihak kepolisian, terlalu arogan di jalan, Pak. Mobilnya mobil yang cukup mewah begitu kita lihat ya, mobilnya mobil besar gitu ya, berkapasitas yang cukup baik gitu di jalan. Tapi arogansi ini masih nampaknya melekat oleh para pengawal pejabat ini, Pak. Ini bagaimana kemudian menertibkan ini? Ya, jadi kita sudah melakukan upaya seperti mengumpulkan mereka hampir setiap bulan, terutama yang melekat atau melakukan pengawalan di luar, kemudian menyampaikan hal-hal yang viral di media. Kita menyampaikan bahwa ini loh, ini adalah cermin kita di media, itu adalah cermin kita bagaimana kita melaksanakan tugas. Kita diawasi, kita mendapat perhatian. Kita ini sipil, polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai. Janganlah sifat-sifat sipil ini kita ini malah masih seperti sifat-sifat yang ya di atasnya sipil udah nggak boleh lagi. Polisi itu kan sudah sipil, udah harus humanis, udah harus bijaksana. Masyarakat itu adalah raja kita lah masyarakat itu. Terlalu banyak raja-raja kecil, Pak, di jalanan, Pak. Ya, arogansinya jadi memprihatinkan publik, keresahan di publik, Pak. Ini juga, Pak, saya perlu tanyakan ke Anda, koordinasi dengan TNI bagaimana? Karena Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga mengatakan yang boleh memakai sirine dan juga strobo untuk kalangannya dari TNI hanya VVIP. Ini bagaimana kemudian koordinasinya, Pak, dengan adanya gerakan stop totot wuk-wuk ini? kami sudah langsung koordinasi dengan teman-teman dari polisi militer, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, karena kalau secara aturan di Undang-Undang Hukum Positif yang berlaku, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, itu teman-teman kita yang di TNI itu ada di nomor 4 ya, ada di nomor 4, kemudian ada juga termasuk di nomor 7 ya, karena kendaraan PM ini, kendaraan polisi militer dengan polisi ini berbeda sirinenya, Mas. Oke. Di pasal 59 ayat 5 itu sudah ada aturan sirine, ada 3, warna biru, kemudian warna merah, kemudian warna kuning. Nah, teman-teman dari TNI itu menggunakan warna merah, kalau kepolisian warna biru, dan ini warna biru secara internasional hampir seluruh polisi di dunia menggunakan warna biru. Baik. Sehingga tetap koordinasi. Baik, iya. Baik, Pak, saya juga mengakui sudah mulai tertib nampaknya saat ini di jalannya dari Bogor menuju Jakarta untuk kerja. Beberapa dari pengawal sudah tidak membunyikan sirine lagi, tidak berisik lagi, Pak. Saya apresiasi dengan teguran ke beberapa pihak yang tidak patuh dalam ketertiban masyarakat. Kita juga akan dukung segala upaya dari kepolisian. Saya akan pantau juga di lapangan, Pak. Jika ada pejabat atau warga sipil yang menyalahi aturan, saya akan videokan. Saya kasih ke Anda, Pak Faisal, untuk ditertibkan. Terima kasih untuk waktu Pak Brigjen Pol Faisal, Dirgakum Korlantas Polri bersama kami di Newsroom. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.